ini kasus lama sebenarnya. Ini kok muncul kembali? Ada apa begitu kan? Terkait dengan kasus EKTP yang katanya 2 orang saksi menyatakan bahwa Ganjar terima uang 500.000 US dollar. Ini kok muncul begitu kan? Apakah ini muncul setiap tahun atau ketika musim pemilu atau apa begitu kan? Tapi yang jelas ya ada yang janggal ya dalam kasus-kasus seperti ini begitu. Walaupun Novel Baswedan mengatakan bahwa Pak Ganjar tidak terbukti di situ, tapi pada hakikatnya sampai hari ini muncul spekulasi di situ begitu ya. Ini kasus EKTP muncul lagi ya. Arun mengatakan 2 orang saksi sidang menyatakan Ganjar terima uang 500 US dollar. Ada apa begitu kan ya? Katanya sih Pak Ganjar bersih, tapi ketika melihat rekam jejak mereka begitu kan ya, ketika mengungkapkan terkait dengan kasus-kasus EKTP hari ini begitu, kok sampai hari ini muncul spekulasi ada apa begitu kan? Atau jangan-jangan ini menjadi gimmick politik, atau memang ya pernah atau kejadian-kejadian bagaimana yang diungkapkan 2 orang itu begitu kan? Kasus EKTP muncul lagi ya. 2 orang saksi sidang nyatakan Ganjar terima dolar. Terus mau apa lagi dong ya kan? Ini saya kira memang berat bagi seorang capres yang punya persoalan atau kena persoalan hukum. Ya ibaratnya dalam situasi COVID-19 dia itu bawa komorbid gitu ya. Entah jantung, entah saluran napas, entah paru-paru, entah apa begitu ya. Dan itu menjadi sangat rentan ya. Dalam kasus Ganjar Pranowo berkenaan dengan EKTP ya, kita tahu tentang bagaimana Nazarudin itu bersaksi ya. Kita juga lihat bagaimana lirikan Setia Novanto kepada Ganjar ya, seolah-olah mengandung satu makna ya. Kamu nunggu giliran ya gitu pemirsa. Dan kalau Nazarudin ya, mantan bendara umum Partai Demokrat tempo hari, memang nyata-nyata bahwa ketika dia ditanya oleh seorang hakim gitu, gimana tentang Ganjar, dia menolak yang mulia, katanya kan begitu pemirsa. Loh kenapa menolak? Ya minta tambahan. Ya anggota-anggota komisi 2 apa komisi berapa itu 150.000 US dollar. Terus Ganjar maunya berapa? 500.000 katanya, 500.000 US dollar. Terus diterima apa ditolak? Ya diterima. Nah, coba bayangkan pemirsa, itu adalah dialog-dialog yang masih bisa kita simak ya dalam berbagai YouTube ya atau lini masa yang beredar sampai hari ini. Bagaimana hakim ya menanyakan hal itu kepada Setia Novanto ya. Dan sekarang ini pemirsa, setelah masing-masing capres dan cawapres ditetapkan secara resmi sebagai calon tetap oleh KPU ya, kasus EKTP muncul lagi. Ini kan menjadi bidikan yang sangat mudah, dan bisa jadi ini adalah pertarungan baru antara istana yang kemungkinan ya kita tidak perlulah sampai gaya-gayaan kayak apa gitu, karena kenyataannya banyak institusi hukum menjadi alat politik oleh yang berkuasa. Kemungkinan ini akan dikejar lagi persoalan EKTP. Ya nasibnya lah ya. Anies Baswedan kan dikejar, tapi karena memang nggak ada komorbid ya, tidak punya kasus hukum dan lain sebagainya, no problem ya. Caimin kan juga seperti itu. Nah sekarang Ganjar dikejar berkenaan dengan EKTP lagi. Nah sebetulnya Prabowo Subianto juga masalah persoalan HAM, dan betul-betul ada orang meninggal. Ya, cawapresnya siapa namanya, Gibran Rakabuming, itu juga masalah. Kalau menurut Masinton Pasaribu apa siapa itu mengatakan ya ibarat bawang putih selundupan gitu kan. Ini barang selundupan tapi bawang putihnya diolah menjadi makanan gitu. Gimana? Barang selundupan kan sebetulnya nggak boleh itu harus disita, tidak boleh dimasak gitu, tidak boleh sampai ke konsumen, nggak boleh sampai ke rakyat. Barang selundupan, tahu kalau itu selundupan mestinya tidak boleh, tetapi yang namanya aparat malah membolehkan, ya akhirnya ini yang terjadi. Hanya diketahui saja tetapi tidak diproses secara
hukum. Nah sekarang ini naik lagi persoalannya ini pemirsa, kasus EKTP muncul lagi ya. Dan Arun ini nama seorang advokat rakyat Nusantara, masyarakat advokat rakyat Nusantara ya, kelompok itu mengatakan 2 orang saksi sidang menyatakan Ganjar itu terima uang $500.000 ya. Itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kelompok Masyarakat Advokasi Rakyat Nusantara ya, Arun ya, Bungas T. Fernando Duling menyikapi komitmen anti korupsi calon presiden ya. Terlebih kata Nando ya, Fernando ya, sapaan karibnya itu, belakangan rame lagi kasus mega korupsi KTP elektronik atau EKTP. Hanya saja kasus ini luput dari perhatian para capres ya. Harusnya kalau misalnya tempo hari itu PDIP bisa mempertimbangkan kasus ini ya, mungkin sekarang baru menyadari ketika Ganjar itu belum jelas bahwa dirinya mau dicapreskan PDIP atau tidak, kasus ini tidak naik, tidak mengemuka lagi ya. Tetapi begitu naik ya sudah sekarang ini, dan ketika terjadi perlawanannya dengan rejim ya, ini menjadi bergening ya, tawar menawar atau jual beli kasus. Kami punya kasus hukum, kamu punya kasus KTP. Gimana? Maukah kita saling tahu sama tahu saja, kita punya kasus, udah silahkan nyapres, kami juga silahkan kami nyapres, nggak usah diungkap, atau kalau kamu ngungkap, kami juga ngungkap. Tapi baiknya untuk kepentingan hukum, ungkap saja. Ngapain kita punya presiden atau wakil presiden yang tidak memenuhi standar hukum, alias cacat hukum gitu loh. Untuk apa? Ya, tidak mungkin, pastilah ya. Akan ada penegakan hukum, akan ada pengadilan yang fair kalau capres dan cawapresnya sendiri punya masalah berkenaan dengan hukum. Nah, naik turunnya pembahasan kasus mega korupsi EKTP ini, kata Fernando Duling, seolah menimbulkan tanya siapa sebenarnya yang masih disasar atau belum terungkap dari kasus ini. Bukankah ini dapat diartikan maling yang tertangkap adalah maling biasa? Maling yang tidak tertangkap disebut sebagai the king of maling ya, the king of bajingan tolol misalnya. Itu kata Nando secara tertulis kemarin. Nando menekankan ya, perjalanan kasus EKTP tidak boleh melupakan sosok Ganjar Pranowo. Sekali lagi saya kemukakan ya, Sekretaris Jenderal Kelompok Masyarakat Advokat Rakyat Nusantara ini, Arun ya, Bungas T. Fernando Duling mengatakan bahwa kasus EKTP tidak boleh melupakan sosok Ganjar Pranowo yang kini menjadi calon presiden. Sudah resmi, sudah menjadi calon tetap, sudah tidak bisa diganti lagi. Ganjar terseret kasus itu dalam posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi 2 periode 2009-2014. Bahkan di dalam fakta persidangan, 2 orang saksi menyatakan Ganjar terima uang sebesar $500.000 AS. Setia Novanto serta Muhammad Nasaruddin menyebut bahwa Ganjar terlibat dalam kasus korupsi itu. Ya, ditambahkan oleh Ketua Umum Advokat Rakyat Nusantara, Bob Hasan, pihaknya dalam posisi mendorong penegakan hukum untuk kembali membuka dan menuntaskan kasus EKTP sampai ke aktor tertingginya, king of malingnya ya, king of bajingan tololnya. Dan langkah terhadap persoalan korupsi EKTP dan langkah-langkah lainnya yaitu mendorong agar Kejaksaan Agung RI dapat kembali mengungkap dan membongkar keterlibatan Ganjar dalam pusaran kasus itu ya.